Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anakku, khususnya kelas 12 IPS atau kelas 12 IIS, pada saat ini Pak Pujianto akan menyampaikan materi sejarah peminatan. Perlu Anda ketahui bahwa IPS atau IPIS itu kita mendapatkan dua materi sejarah, yaitu sejarah wajib dan sejarah peminatan. Pada saat ini Pak Pujianto akan membahas tentang materi sejarah peminatan. Anak-anak, sejarah peminatan kelas 12 untuk jenjang SMA atau MA ada 6 bab yang akan kita pelajari ketika kita kelas 12 ini. 6 bab itu diantaranya adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan kita bahas pada kali ini. Langsung saja kita akan bahas pertama, yaitu respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Mungkin anak-anak masih ingat tentang pelajaran PPKN atau tata negara, bahwa berdirinya sebuah negara, salah satu syarat itu adalah harus ada pengakuan dari negara lain. Sekali lagi, perlu Anda ingat bahwa untuk berdirinya sebuah negara itu harus ada pengakuan dari negara lain. Ketika kita merdeka tahun 1945, maka negara kita perlu mendapatkan dukungan atau pengakuan dari negara lain supaya kita menjadi sebuah negara. Kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan negara Indonesia atau pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Pada bab ini ada 3 bagian yang akan kita bahas, anak-anak. Makanya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda bisa memahami, bisa mengerti, bisa menjelaskan yang pertama tentang pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Anda juga bisa menjelaskan, bisa menganalisa tentang pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, tentang bagaimana pelaksanaan KMB, Konferensi Meja Bunda, sebagai akhir perjuangan diplomasi negara kita, dan bagaimana sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita akan mengupas satu persatu bagian tersebut. Yang pertama tentang pengakuan negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, salah satu negara yang pertama kali mengakui negara kita yaitu adalah negara Timur Tengah. Negara Mesir adalah salah satu negara yang mengakui pertama kali kemerdekaan negara kita setelah kita merdeka. Kira-kira yang negara yang mana? Mungkin yang di rumah bisa selain negara Mesir, kira-kira negara mana yang mengakui negara kita? Ya, selain negara Mesir, yaitu negara India. India adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan negara kita. Yang lain kira-kira negara mana? Ya, yang lain yaitu negara Palestina. Palestina adalah negara yang sekarang masih dalam konflik. Negara Palestina adalah salah satu negara yang berjasa terhadap negara kita, karena negara tersebut mengakui
kemerdekaan pertama kali di negara berikutnya. Negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita? Negara berikutnya adalah negara Australia, tetangga kita. Australia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan pertama kali di negara kita. Yang berikutnya yaitu Vatikan, Roma. Di Vatikan atau negara Roma ini adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan. Jadi itu anak-anak, salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya pengakuan dari negara lain. Negara yang kita sebutkan tadi adalah salah satu negara yang berjasa untuk mendukung berdirinya sebuah negara. Yang berikutnya, PBB adalah salah satu lembaga internasional. Maka negara kita harus mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional ini untuk menjadi negara yang merdeka. Lalu, bagaimana untuk bisa mendapatkan pengakuan dari PBB? Ada beberapa tokoh yang berjasa, yang berhasil menegosiasi, yang berhasil untuk merayu negara lain berdiplomasi dengan negara supaya negara kita diakui oleh negara. Salah satu tokoh yang berjasa adalah yang bernama Pak Agus Salim. Yang kedua adalah Sultan Syahrir. Yang ketiga Sumitro Jaya Adikusumo. Yang keempat adalah LN Palang. Ini, jadi Pak Agus Salim adalah salah satu tokoh pejuang kita, salah satu tokoh diplomasi, menjadi ketua misi diplomasi Indonesia ke negara-negara Arab. Ia bertugas melobi negara-negara Arab agar bersedia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan. Jadi Pak Agus Salim ini melobi bagaimana supaya negara lain, terutama PBB, itu juga bisa mengakui negara kita, sehingga negara kita menjadi sebuah negara. Yang berikutnya tokoh yang bernama Pak Sultan Syahrir. Dia menghadiri Inter-Asia Relation Conference di India untuk mengumpulkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dia juga berjuang supaya negara Belanda itu mengakui kemerdekaan negara kita. Dia berjuang ke Dewan Keamanan PBB supaya Belanda bisa mengakui kemerdekaan. Tokoh yang lain yaitu Pak Sumitro Jaya Adikusumo. Perlu Anda ketahui bahwa Pak Sumitro ini adalah orang tuanya Pak Prabowo yang saat ini pada masa Presiden Pak Jokowi dia menjadi Menteri Pertahanan negara kita. Bagaimana peranan Pak Sumitro ini? Dia menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Salah satu tindakan Pak Sumitro. Yang berikutnya yaitu Nikodemus Palar. Salah satu peranannya adalah menjadi juru bicara delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Jadi juru bicara Pak Nikodemus Palar dalam Dewan Keamanan PBB. Setelah kita berusaha tokoh-tokoh kita Pak Agus Salim, Pak Sultan Syahrir, dan juga Pak Sumitro berjuang menegosiasi supaya negara lain terutama PBB maupun negara kita. Maka apa yang dilakukan PBB selanjutnya? Maka PBB membentuk sebuah komisi namanya Komisi Tiga Negara. Siapa yang dimaksud Komisi Tiga Negara yang akan mewakili jalur perdamaian diplomasi negara kita, yaitu negara Australia.
negara Belgia, dan negara Amerika. Yang berikutnya, selain membentuk Komisi 3 Negara, PBB juga membentuk kunci. Nah, dibentuk untuk menggantikan tugas Komisi 3 Negara. Bahwa delegasi kunci ini melakukan pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta yang pada waktu itu diasingkan oleh Belanda. Kunci menekankan supaya Belanda menghentikan agresi yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Yang berikutnya tentang Konferensi Meja Bundar dan sikap terhadap kemerdekaan Indonesia. Perlu Anda ketahui anak-anak bahwa setelah kita merdeka, bangsa Belanda itu berusaha untuk kembali menjajah negara kita. Maka kita berjuang. Berjuangnya ada dua cara. Dengan cara fisik, berperang langsung, dan juga dengan cara diplomasi. Salah satu dengan cara diplomasi adalah melakukan berbagai macam perjanjian supaya mendapatkan pengakuan dari bangsa Belanda. Salah satu perjanjian atau konferensi terakhir yaitu konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar sebagai akhir perundingan kita, perjuangan kita secara diplomasi yang diawali dengan adanya perundingan pendahulu, perundingan Hurkowe, perundingan Negara-Jati, perundingan Renville, perundingan Rom-Royen, yang terakhir konferensi Meja. Sebenarnya apa sih isi konferensi Meja Bundar itu? Hasil keputusan konferensi Meja Bundar. Salah satu hasil keputusan dari konferensi Meja Bundar, perjuangan diplomasi dengan Belanda, yang kita adalah bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Maka terjadilah penyerahan kedaulatan setelah konferensi Meja Bundar, penyerahan kedaulatan dari bangsa Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Nah, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 di depan Ratu Yuliana, maka akanlah penyerahan kedaulatan kekuasaan. Jadi inilah akhir perjuangan kita terhadap pengakuan negara asing terhadap kemerdekaan kita, sehingga kita start menjadi negara yang merdeka. Nah, anak-anak, demikian tentang materi bab pertama kita pelajari bersama. Silakan Anda di rumah membaca referensi materi yang Pak Puji terangkan di sini. Dan nanti Anda lihat tugas juga di Classroom. Baiklah anak-anak, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Salam sehat dan semangat. S3. Minggu